Selamat pagi adik-adik. Wah Kak Nia, bagus-bagus ya hasil mewarnai adik kita. Iya Kak Stanley, sungguh bersyukur ya karena di masa pandemi ini adik-adik di rumah masih terus bersemangat mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru sekolah minggu. Walaupun beribadah online di rumah, tapi adik-adik terus bersemangat untuk mengerjakan seperti mewarnai. Apalagi kemarin kita memperingati Hari Mama, juga mereka foto bersama Ya, mama. benar. Dan juga ayat hafalan diberikan, adik-adik tetap semangat melakukan ayat hafalan itu. Mbak ya, adik-adik kita? Iya, hebat ya. Dan kakak sungguh berharap adik-adik tetap semangat ya beribadah kepada Tuhan dan mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Dan sekarang saatnya sekolah minggu. Mari adik-adik semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu yang tenang, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, walaupun kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu beserta dengan kita, Tuhan yang berada di tengah-tengah kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan membimbing kita. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi ya, dengan sukacita kita katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Ya adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh bersyukur sungguh bersyukur kami mempunyai kami mempunyai Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha hadir Tuhan yang maha hadir dalam setiap kehidupan kami. dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami mau bersekolah minggu. bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang juga yang juga memampukan kami memampukan kami untuk boleh untuk boleh dengan taat, dengan taat, dengan setia dengan setia mengikuti mengikuti sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kami mau menyerahkan waktu ibadah kami waktu ibadah kami dalam tangan-Mu. dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kak Nia, Tuhan Yesus ada di mana aja sih Kak? Tuhan Yesus ada di kanan kita, ada di kiri kita, di atas kita, di bawah kita. Bahkan sekalipun di gunung yang tinggi, di lembah yang dalam, Tuhan Yesus ada. Dan satu lagi Kak, tadi kakak bilang di mana-mana ada,
Bahkan di padang rumput hijau terbentang pun Tuhan Yesus ada. Wah, Tuhan Yesus kita hebat sekali ya. Tuhan selalu beserta dengan kita walaupun dimanapun kita berada. Benar ya Kak ya. Nah adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri, kita menyanyikan pujian Yesus besertaku. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kita makin bertumbuh, bersubur, dan berbuah lebat, terutama di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Jadi adik, kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur
Wah, semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau bertanya kepada kalian semua. Adik-adik tahu tidak superhero yang namanya Superman? Wah, pasti adik-adik tahu ya. Terus ada lagi Iceman, tahu nggak? Ada lagi kak, apa lagi ya? Batman. Wah, apa lagi ya? Adik-adik pasti tahu nih semuanya. Apa ya itu yang menggunakan laba-labanya itu? Apa namanya? Spider-Man. Nah, adik-adik semua pasti pernah nonton kan? Nah, kakak mau tanya nih. Superman kekuatannya apa coba? Dia mampu memakan energi dari matahari. Nah, kakak mau tanya lagi. Kalau Iceman kekuatannya apa? Dia bisa berubah menjadi es padat. Wah, nanti dia bisa dingin sendiri ya. Nah, terus kakak mau tanya lagi. Kalau Batman, apa ya kekuatannya? Wah, setiap Batman itu berperang dengan sempurna. Dia pandai sekali berkelahi kan? Terus kakak mau tanya lagi. Kalau Spider-Man yang menggunakan laba-labanya, yang biasanya dia begini ke bangunan, ke tempat-tempat yang tinggi, dia bergelantung ke sana ke sini. Dia bisa terbang menggunakan jaring laba-labanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi superhero, kekuatan apa yang adik-adik ingin miliki? Kalau kekuatan itu bisa kita pakai di mana saja dalam waktu yang bersamaan, wah keren sekali ya kak. Kenapa? Karena kekuatannya bisa ada di sekolah, sekaligus bisa ada di mall misalnya. Terus kekuatannya bisa ada di rumah, sekaligus di rumah teman. Atau kekuatannya itu bisa ada di Pontianak, sekaligus di Singkawang, di Jakarta. Wah, keren banget ya adik-adik. Nah, tapi kakak mau kasih tahu, tidak ada satupun manusia yang mempunyai kemampuan seperti itu. Yang bisa, yaitu adalah Tuhan. Tuhan yang maha hadir. Jadi adik-adik, Tuhan ada bersama kita. Walaupun kita tidak merasakannya, tapi Tuhan dapat melihat adik-adik. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, yaitu Tuhan yang maha hadir. Wah, Tuhan kita hebat bukan? Bisa ada di mana saja dan kapan saja. Kakak mau tanya lagi, siapakah yang tahu nabi yang dapat mengirimkan api dari langit untuk membakar korban persembahan? Siapa ya? Tunggu ya kakak sebutin, adik-adik dengar ya. Siapa? Aduh kak, gak dengar, gak ada suaranya. Coba ya kakak ulangi lagi ya. Elia. Siapa? Siapa ya kak? Namanya adalah Nabi Elia. Nabi Elia mau menyadarkan bangsa Israel. Kenapa kak Nabi Elia menyadarkan bangsa Israel? Karena bangsa Israel sudah dipengaruhi oleh Nabi Baal. Jadi bangsa Israel tidak menyembah lagi kepada Tuhan.
Wah, Nabi Elia merasa kesal dan marah. Dia mau memperlihatkan kuasa Tuhan yang begitu besar. Dengan cara apa ya Kak? Dia menunjukkannya. Adik-adik mau tahu? Nabi Elia menyuruh bangsa Israel dan Nabi Baal untuk memberikan korban persembahan, yaitu seekor lembu jantan yang mereka potong-potong, kemudian mereka taruh di atas kayu api. Tapi adik-adik, Nabi Elia bilang, jangan menyalakan api. Wah, jadi gimana mau bakar korbannya? Tidak boleh membakar menggunakan api. Nabi Elia berkata, dia suruh orang Israel dan Nabi Baal untuk memanggil Tuhan mereka masing-masing. Jadi Tuhan yang menjawab dan mengirimkan api dari langit itu adalah Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, jadi siapa yang menang ya? Nabi Baal atau orang Israel yang memanggil Tuhan kita? Tentu saja Tuhan kita yang menang. Nabi Elia menang melawan nabi-nabi Baal karena kita ada punya Tuhan yang benar. Adik-adik, apa ya perasaan Nabi Elia? Perasaan Nabi Elia, apakah dia senang sudah menang melawan Nabi Baal? Oh, tidak. Dia tidak senang. Mengapa Kak? Kan dia menang. Kan kita menang, kita punya Allah yang begitu besar, Allah yang benar. Mengapa Nabi Elia tidak senang ya? Karena dia diancam dibunuh oleh Ratu Isabel. Adik-adik, padahal Nabi Elia itu berani loh. Bayangkan, dia sudah melawan 450 Nabi Baal. Tapi dia kok takut ya melawan seorang wanita ini? Kenapa ya? Karena dia diancam dibunuh. Sehingga Nabi Elia pergi dan melarikan diri ke padang gurun, adik-adik. Dia sangat ketakutan, adik-adik. Dia tertekan karena ada orang yang mengejar dia dan ingin membunuh dia. Sampai-sampai adik-adik, dia mau minta mati kepada Tuhan. Wah, padahal Nabi Elia ini sangat berani loh. Dia sudah menang melawan Nabi Baal. Seharusnya dia sukacita. Tapi tidak ya adik-adik, dia merasa ketakutan. Tapi di sini adik-adik, Tuhan hadir. Kenapa? Tuhan bersama-sama Nabi Elia. Justru karena ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dia. Bayangkan adik-adik, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia. Selain itu, Tuhan juga menuntun Nabi Elia pergi kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, Tuhan selalu bersama Nabi Elia. Buktinya, Tuhan menunjukkan jalan untuk ke gunung Horeb. Disitulah dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Adik-adik tahu artinya apa? Bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu berarti Nabi Elia bertemu langsung dengan Tuhan. Wah, itulah bukti bahwa Tuhan menyertai Nabi Elia. Tapi adik-adik, masalahnya itu Nabi Elia ini tertekan. Di tengah masalahnya, dia merasa sendirian, tidak ada yang menolong dan menemani dia. Tidak hanya itu adik-adik, Tuhan sudah memberikan makan, Tuhan sudah menunjukkan jalan, Tuhan menyediakan dan memberikan seorang teman kepada Nabi Elia. Untuk apa ya? Untuk membantu Nabi Elia melayani Tuhan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Elia. Temannya itu namanya Elisa. Siapa adik-adik? Elisa. Wah, inilah bukti Tuhan
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan menyediakan teman untuk Nabi Elia. Adik-adik, sering banget ya kita selalu berpikir sama seperti Nabi Elia. Sering sekali kita merasa sendiri. Sering kali kita selalu sedih karena tidak ada orang pun yang dapat membantu kita. Nah, adik-adik, apa yang dialami Nabi Elia sering juga kita alami dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, kita sedih, kita mau menangis karena tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan gak ada, Kak. Tuhan gak bersama dengan saya. Saya lagi sedih, Tuhan gak ada. Saya kesusahan, Tuhan tidak bantu. Sering sekali kita berpikir seperti itu. Kita merasa Tuhan tidak ada. Kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita merasa Tuhan tidak menyertai kita. Tapi adik-adik, ingat, Tuhan ada di mana saja dan kapan saja adik-adik berada. Di mana saja adik-adik berada, kapan saja waktunya ada Tuhan yang dapat melihat bahwa adik-adik sedang mendengarkan kakak cerita. Wah, benar ya Kak? Benar, Tuhan Maha Hadir. Tuhan dapat melihat kita. Walaupun kita tidak merasakannya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang benar adik-adik. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita adalah anak-anaknya. Kita tidak akan ditinggalin sendiri. Kalau kita lagi ada masalah, Tuhan pasti menolong kita. Asalkan adik-adik kita mau belajar berdoa kepada Tuhan. Kita mau menceritakan semuanya kepada Tuhan. Jangan dipendam. Kita harus curahkan semuanya. Apa sih Kak curahkan? Kita harus menceritakan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kenapa ya kita hari ini kita harus ceritakan kepada Tuhan? Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan ingin kita anak-anaknya mau bercerita, mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik, inilah bukti kasih setia Tuhan, selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut bahwa kita ditinggal sendiri. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada masalah, kita tidak perlu nangis. Ada Tuhan yang dapat menolong kita. Yuk adik-adik, kita mau buka Alkitab kita ya. Kita mau baca ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9b. Ayat hafalan kita diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9b. Kakak tunggu ya. Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yuk adik-adik kita sama-sama lagi ya baca ini sama-sama. Buka Alkitabnya. Ayat hafalan diambil dari Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik jangan lupa ya, dihafalin dan di videoin, kirim ke Kak Suy sebagai ayat hafalannya. Adik-adik, dari cerita kakak, kita harus bersyukur ya adik-adik, mempunyai Tuhan yang selalu bersama kita, selalu menyertai kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah adik-adik. Maupun kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kita anak-anaknya. Adik-adik, jadi Tuhan Maha Hadir. Tuhan ada di mana saja dan kapan saja. Tuhan ada
bersama kita, selalu bersama kita, sekarang sampai selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya, kita mau akhiri cerita ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, amat baik kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selalu bersama kami. Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati kami, sertai kami Tuhan. Pimpin kami. Hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur ya adik-adik karena hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sungguh belajar ya adik-adik, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Allah kita Maha Hadir loh adik-adik. Walaupun dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan hari ini kita juga belajar bahwa kita tahu sekarang bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita adik-adik, banyak hal yang kita bisa lakukan. Contohnya, kita menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Kita juga setia beribadah kepada Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, kita bisa ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan persembahan kita. Dan persembahan sekarang sudah kita bisa berikan kepada gereja lewat transfer ke rekening gereja. Nah adik-adik, tapi kalau adik-adik merasa kesulitan untuk mentransfer ke rekening gereja, tidak apa-apa ya adik-adik, tabung aja dulu. Nanti ketika kita sudah bisa ke gereja sama-sama, baru kita bawa persembahannya, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan tadi. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu dengan kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Dan sekarang kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, dari sama-sama kita bangkit berdiri yang percaya dan yakin bahwa Tuhan
bersyukur. Sungguh bersyukur. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh kembali beribadah kepadamu. kepadamu. Kami telah Telah memuji namamu, memuji nama. dan kami juga Kami juga telah mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau terus Engkau terus menyertai kami, menyertai kami, selalu hadir selalu hadir untuk kami, untuk kami, menjaga kami, menjaga kami, memelihara kami. memelihara Kasih-Mu kasih-Mu sungguh sungguh tidak berkesudahan. tidak berkesudahan. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami menjadi anak menjadi anak yang bersyukur yang bersyukur kepadamu, kepadamu, yang menjadi anak taat yang menjadi anak taat dan setia dan setia kepadamu. kepadamu. Tuhan, Tuhan, kami juga juga telah memberikan memberikan persembahan. persembahan. Kiranya Kiranya persembahan kami persembahan kami boleh dipakai boleh dipakai untuk memperluas untuk memperluas kerajaan Tuhan kerajaan Tuhan di tempat ini, di tempat hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Berterima kasih karena hari ini kami kami boleh boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan setiap firman yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja. Tuhan, bantu kami untuk selalu setia, taat, dan mau percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru di dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun situasi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.